Halo seluruh ya, kembali lagi bersama 2, 3, 4, 5, 6 sama opini gadget ya. Pokoknya ini udah kedua kalinya opini gadget buat nge-review dari HP Infinix ya. Yang pertamanya kalau kalian belum lihat, yang masih burik, yang masih pakai kamera pinjem, itu ada di pojok kiri ya. Pokoknya kita kasih itu Infinix Note 7 ya. Dan sekarang kita bakal ngebahas dari Infinix Hot 10. Apa aja sih sebenarnya kehebatan dan daya jual dari Infinix Hot 10 pokoknya ya. Yakin gak Infinix? Nggak Infinix, Nggak nggak asik, asik kuy. kuy. Perkosa bareng-bareng yuk. Nah, begini penampakan dari Infinix Hot 10 ya lur ya, woyo. Oke. Nah, di sebelah kanan ini udah ada HP-nya, udah kita perkosa, udah kita buka-buka semua, dan di kirinya ini ada boxnya. Ternyata di dalam boxnya itu menarik menurut saya. Yang saya suka dari Infinix, ya dari Infinix pokoknya, dari brand Infinix, adalah kalian mendapatkan charger walaupun di sini kepala chargernya cuma 10 watt ya. Kalian kelihatan gak sih 10 wattnya? Nggak kelihatan ya? Kasian. Habis itu di sini ada micro USB ya, belum Type C sayangnya. Dan habis itu kalian dapat buku-buku kitab-kitab di sini, dan juga di sini ada jelly case. Kalian dapat jelly case sudah hal biasa ya, tapi di sini kalian dapat tambahan buat anti gores ya lur ya. Walaupun bukan tempered glass, tapi anti gores ya udah lumayan buat nek kalian misalnya mau self harming, ya mending self harming ke HP aja gitu, daripada ke tubuh kalian sakit, nanti kasihan kalian ya kan. Nah, daripada itu basa-basi lah, langsung aja lanjut. Ya bisa dilihat waktu pertama kali buka Infinix itu pasti kalian melihat ini nih. Unlimited Fun 64 GB. Terus yang daya jualnya itu ini lor ya, antara lain tuh ini gitu loh. Taking game to next level itu G70 itu chipsetnya udah dari MediaTek G70. Dan juga Infinity O Display 6,78 inch dan juga multi kamera 16 megapiksel ya, quad kamera. Dan power marathon text embed yang katanya power baterainya itu awet banget, sekitar 5200 mAh dia punya ya lor ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Enaknya mau bahas dari bodi depan apa bodi belakang dulu, Mas? Depan. Oke, dari depan dulu. Jadi di bodi depan ini itu memiliki body ratio itu sekitar 82,2% body ratio ya. Dan density-nya itu 264 ppi dan udah IPS LCD HD Plus ya. Nah, habis itu dengan pixelnya 720 dikali 1640 pixel lur. Kelihatan nggak ini ya? 6,78 inch sudah sungguh besar banget ya. Padahal hanya memiliki berat sekitar 195 gram dan tebal sekitar 8,9 mm. Nggak berat tapi gede. Ringan banget ini di tangan saya, bener wes, nggak bohong ya. Di pojok kiri itu ada Infinity O Display ya, dengan berkekuatan 8 megapiksel selfie kamera ya lur ya. Ya, jadi di sisi kanan ini ada volume up down dan power button ya, ini kelihatan biasa banget ya. Nah, terus kok fingerprintnya di mana, Mas? Tenang, fingerprint ada di belakang, bukan di power button ya teman-temanku. Nah, terus kemudian di bagian bawah sini ada sound speaker dan juga ini micro USB ya, bisa kalian lihat. Habis itu di sini ada mikrofon dan juga lubang jack 3,5. Nah, di atasnya sendiri itu kosongan ya lur ya. Nah, habis itu di belakang, kita bahas ke belakang. Di sini tuh bisa kalian lihat nih. Wow, kelihatan ada seperti garis-garis zebra cross. Apa ini namanya, zebra cross? Bukan sih. Kayak garis-garis segitiga-segitiga tapi agak sedikit bervariatif ya lur ya. Bahannya apa itu, Mas? Bahannya ini plastik ya, jadi yang glass itu cuman depannya doang. Ini kayak mungkin polikarbonat kalau nggak plastik ya. Framenya juga plastik, tapi dia plastiknya tipis lur, jadi kelihatan lebih stylish dan lebih elegan gitu kesannya. Nah, di tengah ini bukan kamera ya, ini namanya fingerprint, oke? Dan juga di pojok sini, di pojok kiri itu ada 4 kamera ya, dengan kamera utamanya itu 16 megapiksel dengan f1.8 itu wide, dan juga 2 megapiksel dengan f2.4 itu makro, dan 2 megapiksel dengan f2.4 deep sensor, dan juga udah mengusung key VGA. Key VGA itu kurang tahu sih tepatnya apa, nanti coba tak kasih lihat apa itu key VGA ya lur ya. Nah, kalau untuk tempat SIM card sama micro USB nya itu, micro SD maksudnya ya lur ya,
Buat itunya itu dia di pojok sebelah kiri dari layar utama di sini itu dia mengusung triple slot ya. Jadi dual nano SIM dan juga micro SD up to 512 GB ya lor ya. Ya walaupun dia bilangnya di layar utamanya unlimited 64 tapi ternyata cuma bisa sampai 512 GB ya. Tak kira sampai 1 tera yang bisa lumayan mencukupi kebutuhan kalian suatu saat ya kan. Nah setelah itu kita mending masuk ke dalam aja. Jadi gini penampakannya. Kalau untuk sistem Androidnya sendiri sih bisa dilihat di ponsel saya ya, di pengaturan ini ada. Kalau di Infinix itu langsung kelihatan semuanya. Dari fitur-fiturnya juga udah kelihatan semuanya ya lur ya. Contohnya seperti RAM 4 GB, ROM-nya 64 GB, front kameranya 8 megapiksel, belakangnya 16 megapiksel quad kamera, dan Helio G70 prosesornya kelihatan nggak ya? Bismillah kelihatan ya. Habis itu ini baterainya 5200 mAh, pixelnya ini 720 x 1640 dan Androidnya udah 10 ya. Udah Android 10 ternyata nih. Kalau kalian nggak percaya tak kasih lihat Android 10 serak ya opo gue. Refresh rate-nya berapa ya mas? Kalau untuk refresh rate-nya sendiri sih kira-kira sekitar 30-an kalau dari saya rasakan, karena di sini aku nggak nemu buat informasi refresh rate-nya itu di mana. Walaupun udah masuk ke tampilan itu tetap nggak kelihatan, soalnya biasanya kan itu masuknya ke tampilan dan kecerahan layar ya masuknya. Ya seperti itulah. Nah kalau untuk penampakan dari kameranya sendiri itu seperti ini. Kalian bisa lihat ya, di bawah di ini ada HDRA, ini buat efek-efeknya di sini ya. Di pojok kanan ini ada efek-efeknya. Habis itu ini buat bingkainya, kalian bisa atur bingkai seperti full atau enggaknya. Dan juga ini HDRA, ini bisa HDRA, HDR mati atau HDR aja terserah kalian. Nah di sini flash, terus di sini pengaturan buat mengatur ukuran gambar yang kalian terima ya. Nih kalian bisa lihat segini lah, pokoknya gini. Timer gradient juga ada. Nah jeleknya di sini tuh habis kita lihat-lihat tadi itu di sini belum ada namanya manual untuk video ya. Mungkin kalau foto kalian bisa enak, masih bisa kelihatan yang bagus-bagus, tapi untuk video ini white balance sering banget nggak beraturan ya. Nanti bakal kita kasih tahu gimana lah penampakannya. Ini AI cam di sini, video di sini, kalian bisa kelihatan nggak sih ya? Mudah-mudahan kelihatan lah. Di sini juga ada fitur buat kayak mendeteksi juga, telusuri apa yang kalian mau ditelusuri di sini. Nah kemudian ini ada AI cam. AI cam itu bisa buat bokeh juga, dan mode cantik, mode bokeh, super malam ya, udah ada super malam juga. Dan di sini itu uniknya itu ada buat mode panorama, tapi buat mode panorama di depan lur. Jadi kayak selfie tapi selfie panorama, selfie lebar ya. Jadi kalian bisa ngelihat selfie yang agak lebar nih, contohnya seperti ini. Slet banter banget mulinya kayak HP nek mama. Nah gitu ya lur ya. Kalian bisa mendapatkan view angle yang lebih besar lagi. Kenapa kamu yang action mas? Enak banget aku yang foto kamu yang action. Malu aku mas. Nah di sini makro ya, pokoknya gitu. Nanti kita lihat gimana penampakannya itu ya seperti ini ya lur ya. Nah, kalau di sini cuacanya agak sedikit mendung dan berawan juga berangin, jadi kayak gini penampakannya agak kelihatan pucat ya. Jadi kita mohon maaf kalau nggak bisa ngambil di 2K, dan juga video depan belakangnya itu bisa beresolusi 2K. Tapi kalau kita edit di 2K itu nanti komputer kita nggak kuat, jadi bakal ngehang ya lur ya. Jadi cukup di 1080 aja ya. Ini kayak gini penampakannya, nggak ada mode stabilnya, dan juga ini mic dari HP-nya sendiri ya. Nah penampakannya itu seperti ini ya lur ya. Ya kalau kegiatan exposure-nya itu seperti ini ya, exposure-nya itu kelihatan kayak gini. Nah kalau ada terang gini, dan ini ada mode AI yang bisa bikin kalian lebih cantik, padahal itu mode AI-nya itu lumayan fiturnya banyak banget. Untuk kamera belakang sendiri ini di resolusi 1080 sama aja ya. Kalau kita lihat ke atas itu bakal kelihatan agak sedikit gelap karena ini mendung banget ya teman-teman dan berangin. Ya menurut saya udah begitu kelihatan, lumayan kelihatan, tapi tetap noise ya, kayak kelihatan pucat gitu, dan kontrasnya tuh kurang menurut saya.
Untuk buat Mobile Legends sih sepertinya ya kuat-kuat aja kalau ini HP. Tapi dalam suatu kondisi ya mungkin kebiasaan dari kebiasaan dari MediaTek. Kalau lagi panas itu sering frame drop. Padahal ini udah saya atur di kanan dan high semua mode frame rate. Jadi belum bisa ultra high ini ya. Nah, kalian bisa lihat ini penampakannya seperti ini. Kelihatan frame drop enggak? Ya ini mungkin kalian nggak ngelihat ya. Tapi kalau secara langsung kadang ada beberapa waktu, tapi nggak sering kok, masih nyaman juga buat main. Welcome to mobile PUBG. Ya, kalau untuk PUBG sendiri itu bisa grafiknya itu bisa sampai HD high, balance-nya bisa sampai ultra, dan smooth-nya juga bisa sampai ultra. Kita coba di smooth ultra aja ya lur ya. Dan ini juga udah bisa gyro ya. Tapi kita lihat aja gyronya itu gimana. Oh nih lor ya, saya sarankan kalau main di HP Infinix Hot 10 itu jangan pakai gyro. Karena apa? Gyronya itu sedikit delay gitu lor. Kenapa ini nggak responsif banget? Emang ada nggak sih buat settingan gyro yang buat responsif? Saya kurang tahu sih, karena di sini cuma ada gyro doang. Jadi nggak ada kelihatan responsif atau enggaknya. Jadi mending daripada delay gini nggak nyaman, mending di nonaktifin aja. Oke lor. Ya seperti ini penampakan dari main PUBG di HP Infinix Hot 10 ya lor ya. Sebelum perang kita harus cari equipment dulu buat ngebarbarin aja ya. Kelihatan jaketku, jaket Uber. Oke. Kita di sini mau cari customer. Jadi gimana lur kesimpulannya dengan harga 2 juta, spek dan bahan seperti ini, apa yang kalian suka dan apa yang nggak kalian suka dari Infinix Hot 10? Silahkan tulis di kolom komentar. Tolong dong ramein kolom komentar opini gadget ya toh. Udah lama banget ya, sekarang mulai ada perkembangan banyak banget. Nggak banyak banget sih, banyak beberapa ada yang tanya kita udah suka banget. Kalau ada yang ngepoin tuh kita suka gitu loh. Emang kalian tuh nggak tega gitu loh, nggak termotivasi apa sama mas-mas yang biasanya itu komen itu loh. Yo, mbok komen gitu loh, jadi kelihatan hidup opini gadget ya toh. Nah, yang nggak pertama kita suka ya dari harga 2 juta, spek seperti ini, bahan seperti ini tuh adalah kamera videonya nggak ada stabilisernya, nggak ada mode stabilnya. Tapi yang saya suka, kamera ini bisa sampai 2K buat perekaman videonya ya lor ya. Udah gigi banget, udah bagus banget. Kita sebenarnya mau ngasih tahu, tapi kita mohon maaf karena komputer spek kita itu minimum banget. Jadi kalau kita paksa itu komputernya malah ngehang dan nutup sendiri aplikasinya. Malah jadi marah-marah sendiri, terus jengkel, batek ya toh. Ngunek-ngunek dewe malah ngunek-ngunek kayak wong ya toh, malah bad mood habis itu nggak jadi ngedit ya. Kalian mohon maaf lah kekurangan kita selama ini ya, dukung terus pokoknya ya biar berkembang ya. Kita bakal berusaha nabung buat memenuhi apa yang kita mau dan apa yang kalian inginkan ya telur. Nah selain itu di mode videonya itu white balance nya itu nggak bisa diatur sendiri, jadi bener-bener semuanya itu auto ya lur ya. Ya jadi butuh pencahayaan yang lebih mungkin, tapi tetap kelihatan jelas kok, walaupun ya kadang not di wajah kalian itu agak sedikit kelihatan pucat ya, dan juga kayak kontras dan juga dari segi warnanya itu kurang detail ya. Ya udah detail sih, tapi menurut saya agak kelihatan kusam ya lur ya. Mungkin kalian poles sedikit udah kelihatan bagus sih. Kalau dari foto makronya itu udah sama banget kayak yang lainnya ya, kayak gitulah. Kayak kalian lihat tadi ya toh. Kalau dari segi fotonya, segi foto videonya itu nggak bisa wide ya lur ya. Jadi kalian emang bener-bener cuman segitu aja bisanya. Nah, yang nggak disuka lagi itu dari segi pengecasannya itu terlalu lama, 3 jam. Saya nggak kuat buat nahan 3 jam. Dan juga kabelnya itu masih micro USB. Kalau sekarang rata-rata HP itu udah 1 jaman loh buat ngisi full ya rata-rata buat harga segini. Tapi dia masih di 3 jam, itu udah lama banget. Tapi kalau kalian emang pemakaian wajar, pemakaian sehari-hari, buat game nggak banyak, buat semua di sosial media atau gimana, 2 hari pun HP ini saya jamin kalau baru-baru nggak bakal habis. Tapi kalau udah jenjang 1 tahun 2 tahun kemudian hari, ya tergantung pemakaian dan perawatan kalian pakai HP ini tuh gimana. HP itu tetap semuanya tuh awet karena masih baru, tapi kalau lama-kelamaan tergantung balik lagi ke kalian pemakaiannya itu gimana ya. Sebagus-bagusnya HP, semahal-mahalnya HP, tetap boros nek nganggomu ranggenah ya. Oh iya, ada lagi nih di fingerprint, di model belakangnya itu fingerprintnya itu ada di sini. Saya kurang
suka ya, karena rata-rata ada di tombol power button nih ya fingerprintnya, jadi kelihatan stylish ya, kelihatan bagus. Tapi di sini nggak kelihatan jelek juga kok, nggak kelihatan norak, tetap kelihatan bagus ya toh. Apalagi udah punya multi kamera kayak HP zaman sekarang, udah bagus banget. Ya gimana kurangnya kita mohon maaf pokoknya ya. Kita sekarang ya udah cukup mungkin kesimpulannya, kita mau undur diri ya. Pokoknya tetap jangan lupa like, comment, subscribe Opini Gadget ya, dukung terus biar bisa lebih berkembang lagi. Makasih buat dukungan kalian selama ini ya. Pokoknya tetap pantengin terus di Opini Gadget. Dan di tetap tuku gadget ya, aku ngetek dewe ya, mohon maaf ya nek salah lur.